Masya Allah, kalem bang. Tunggu Pak. Iya. Bentar. Ya. Update dulu. Kayaknya. Bang, gua bisa ngomong enggak? Kayaknya Ustaz. Buka aja nggak sih, Pak? Nino sudah pada lo pegangin. Oh. Kaki-kaki. Boleh. Ya Mas, Rena mau Mas, ada update-nya kalau mau Rena sekalian. Belum masih di sini. Bang. Iya Ya. Dia mana? Mana? Bentar. Bang Mandi. Sudah. Udah? Oke ya. Jadi baik, selamat sore teman-teman semuanya. Kami ingin menyalakan dengan update perkara dulu ya. Yang pertama terkait dengan perkara Mardani Maming ya. Teman-teman juga sudah tahu perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga kemarin dieksekusi ya. Dilakukan eksekusi atas putusan dari hakim di tingkat Mahkamah Agung. Artinya perkara ini sudah diuji baik di tingkat pertama, banding sampai kasasi dan dengan putusan yang tetap ya, artinya dia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dihukum selama 12 tahun serta membayar denda 500 juta dan uang pengganti 110,6 miliar. Jadi saat ini yang bersangkutan sedang menjalani hukuman gitu ya, di lembaga pemasyarakatan, termasuk juga uang pengganti sudah dicicil 10 miliar kemarin sudah dibayarkan dan segera disetorkan pada kas negara. Poin pentingnya adalah kami ingin menegaskan kembali ya, dari awal penanganan perkara ini sempat beberapa pihak yang kemudian membangun opini dan narasi KPK berpolitik atau KPK politis atau KPK mengkriminalisasi seseorang. Ini sekaligus menegaskan ya, karena perkara ini sudah diuji dari tingkat pertama hingga akhir di Mahkamah Agung sama sekali bahwa ini adalah murni penegakan hukum sehingga kemudian dapat dibuktikan oleh KPK dari proses penyidikan hingga eksekusinya. Demikian juga teman-teman, perkara yang sedang kami lakukan proses penyidikannya saat ini di Kementerian Tenaga Kerja. Kami sudah sampaikan kegiatan dari proses penyidikan ini beberapa waktu yang lalu di Agustus, di 18 Agustus, tim sudah melakukan proses penggeledahan. Artinya sudah ada proses penyidikan, gitu ya. Yang itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum kemudian ada isu-isu yang berkembang saat ini terkait dengan proses politik. Sekali lagi kami tegaskan, ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses-proses politik dimaksud, gitu ya. Kami ini KPK lembaga penegak hukum. Dalam bidang penindakan, tentu politik bukan wilayah kami. Kami tegak lurus pada proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya proses-proses politik yang sedang berlangsung. Oleh karena itu kami berharap semua pihak untuk menahan diri. Jangan sampai kemudian membangun opini, membangun narasi seolah-olah kemudian kerja-kerja KPK disangkut pautkan dengan proses politik yang sedang berlangsung. Kami paham betul bahwa ini adalah tahun politik, tetapi kami berharap jangan bawa KPK pada ke persoalan-persoalan politik yang sedang berlangsung. Tentu ketika naik proses penyidikan pasti diawali kegiatan yang kita sebut dengan penyelidikan. Penyelidikan itu tidak sehari dua hari, gitu ya. Itu proses panjang dari mulai analisis, pengumpulan alat bukti, kemudian pengumpulan data dan informasi itu butuh waktu panjang. Kalau kemudian naik pada proses penyidikan di bulan Juli dan sprindik di Agustus, itu juga masih jauh dari proses yang saya kira teman-teman dan masyarakat tahu ada proses politik tentang pencapresan ataupun wapres, calon wapres di tahun 2024. Perkara ini sudah KPK lakukan sudah jauh hari sebelum itu. Bahkan kami pastikan sebelum Juli ataupun bahkan di tahun yang lalu. Itu sudah kami lakukan
penerimaan laporannya, verifikasinya, telaahannya, itu proses panjang. Terlebih kemudian pasal-pasal yang kami gunakan adalah pasal 2, pasal 3. Tentu ada unsur-unsur di sana yang bisa dibuktikan, melawan hukumnya, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau kemudian menimbulkan kerugian keuangan negara. Itu tentu sudah melewati waktu-waktu yang panjang. Jadi poinnya adalah sekali lagi, tidak sehari 2 hari kemudian KPK melakukan proses penyidikan ataupun penegakan hukum dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dimaksud, gitu ya. Saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan? Mas, apa benar besok Caimin diperiksa terkait kasus di Kemenaker ini? Yang pasti siapapun, bila keterangannya dibutuhkan oleh tim penyidik KPK, kami panggil sebagai saksi tentunya untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka yang sudah kami tetapkan. Jadi dalam proses penyidikan itu, dalam sistem KPK, sistem penegakan hukum di KPK itu sudah ada tersangkanya ya. Berbeda dengan di penegak hukum lain, barangkali dalam proses penyidikan belum tentu ada tersangkanya. Di KPK sejauh ini aturan normatif yang berlaku di internal KPK, jika pada proses penyidikan maka tentu sudah ada tersangkanya. Oleh karena itu untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka maka dibutuhkan keterangan saksi. Oleh karena itu kami berharap siapapun yang dipanggil oleh tim penyidik KPK kooperatif hadir sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh tim untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK. Gitu. Berarti benar ya Mas dijadwalkan besok ya? Karena PKB udah ngomong Mas. Besok ditunggu saja. Sekali lagi harapan kami tentu hadir sesuai dengan surat panggilan yang sudah diberikan atau dikirimkan, begitu ya. Jam berapa Pak? Jadwal pemeriksaan saksi di KPK itu selalu dimulai jam 10 untuk semua saksi yang di KPK, begitu ya. Keempat nanti Artinya satu KPK Mas. sudah mengirimkan surat panggilan kepada Caimin ya, Mas Ali? Ya, jadi teman-teman besok ditunggu saja, gitu ya. Yang pasti kami berharap siapapun yang dipanggil oleh KPK itu hadir sesuai dengan surat panggilan. Lebih kami sudah mengirimkannya beberapa waktu yang lalu kepada para saksi-saksi, begitu ya. Ada konfirmasi kehadiran Pak. Kehadiran siapa, Mas? Wah, ini Iskandar. Nggak apa-apa Mas Ali, sebut aja. Sudah disampaikan ya Mas Ali? Jadi untuk memanggil saksi itu minimal 3 hari sebelumnya sudah harus disampaikan, dan semua saksi yang dipanggil untuk besok hari Selasa itu pasti kami pastikan juga sudah diberikan surat panggilannya jauh hari sebelumnya. Oke? Ada berapa saksi Mas Ali yang dipanggil untuk Untuk jadwal biasanya keluarnya kan memang besok ya, gitu ya. Tetapi memang ada pemanggilan saksi untuk perkara di Kemenaker besok, gitu ya. Untuk jumlahnya besok kami pasti informasikan. Mas, mau nanya dong, kerugian negara dalam kasus ini berapa sih Mas? Kan dari kemarin belum ada yang ketahuan. Untuk kerugian keuangan negara, kemudian perbuatan melawan hukum, termasuk merugikan atau menguntungkan siapa gitu ya, itu kan materi Mas ya. Sehingga nanti tentu kami akan umumkan secara resmi bersamaan dengan konstruksi perkara, termasuk mengumumkan para tersangkanya, dan kami pastikan bila memenuhi syarat pasti dilakukan penahanan. Di sanalah kami akan sampaikan kepada masyarakat secara utuh dan lengkap konstruksi dari perkara dimaksud. Yang pasti kewenangan KPK berdasarkan pasal 11 itu kan minimal 1 miliar rupiah bila berhubungan dengan kerugian keuangan negara. Itu sudah memenuhi syarat dan melibatkan penyelenggara negara ataupun aparat penegak hukum. Itu syarat yang harus dipenuhi oleh KPK minimal 1 miliar rupiah. Itu, Jadi ya. sejauh ini penegasan Mas Ali tersangka memang sudah digantung dalam. Ya, sudah ada tersangkanya ya, perkara ini, tapi kami belum umumkan. Kasus Mardani Maming kan itu kan udah dieksekusi Mas. Nah, tapi kan dalam putusannya itu banyak barang-barang yang sudah dialihkan. Nah, ini gimana Mas? Apakah akan dilakukan tindak pidana pencucian uang ya? Betul, dalam konstruksi tindak pidana pencucian uang itu kan bila kemudian uang yang diduga diterimanya berubah bentuk. Poinnya kan di situ. Baik itu disimpan, dibelanjakan, ditransfer ke tempat lain dan lain-lain. Tentu kami masih menunggu nanti putusan lengkap dari Mahkamah Agung. Ini kan yang dieksekusi putusan petikan ya, ekstrak putusan gitu ya. Sehingga putusan lengkap pertimbangan majelis hakim itu kan ada di putusan lengkap yang akan nanti segera kami pelajari
apakah memungkinkan untuk bisa diterapkan TPPU. Tapi poinnya adalah TPPU itu kan ujungnya ada yang kembali kepada negara dalam bentuk aset ataupun uang pengganti. Kalau kemudian uang pengganti tadi 110 nanti sudah terpenuhi semua, saya kira sudah terpenuhi target aset recovery. Poinnya kan yang kemudian KPK lakukan di dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi ini adalah bukan memenjarakan saja, tapi aset recovery-nya. Baik itu melalui uang pengganti maupun tindak pidana pencucian uang gitu ya. Artinya memang strategi TPPU itu adalah ketika target aset recovery itu akan dipenuhi dari awal. Kalau sudah terpenuhi misalnya, ini kan uang penggantinya 10 ya, dan nantinya bisa dibayar semua, saya kira sudah terpenuhi target aset recovery-nya kan. Nah, gitu. Sehingga kalaupun uang 110 itu sudah kemana-mana, tetapi kan uang yang diduga diterima 10 ya itulah yang harus kembali sebagai uang yang dinikmati oleh si terpidana, oleh si koruptor itu. Berarti kalau nggak dibayar itu uang penggantinya kemungkinan dijerat lagi dengan pasal. Ya, dalam rangka untuk memenuhi aset recovery bisa dilakukan upaya-upaya lain ya. Baik itu melalui penyitaan oleh jaksa eksekutor ataupun penerapan tindak pidana pencucian uang ke depannya. Begitu ya. Oke. Iya, untuk Rena Usman kapasitasnya hari ini sebagai saksi ya. Hadir yang bersangkutan dan masih dilakukan pemeriksaan, sehingga kami belum bisa sampaikan apa yang menjadi materi dari pemeriksaan saksi dimaksud. Nanti kalau sudah selesai pasti kami sampaikan ke teman-teman apa hasil dari pemeriksaan yang bersangkutan. Mas, sidang Lukas NMB dong Mas? Sejauh ini baru Mas, ya. Sidang Lukas NMB dong. Hari Ya. ini dia kan ngamuk-ngamuk nih, banting mic, terus ngomong kotor. Nah, kalau dari KPK tanggapannya gimana dengan sikap Lukas NMB ini? Oke, iya betul. Jadi kami sudah mendapatkan informasi langsung dari teman-teman jaksa tadi yang melakukan persidangan. Tentu kami sangat menyayangkan. Kalau secara hukum terdakwa itu kan punya hak untuk tidak menjawab, begitu ya, di depan hakim. Tetapi semestinya kalaupun mau menjawab ada etika di dalam proses persidangan, begitu ya. Bukan dengan kalimat-kalimat yang sangat tidak etis dilontarkan dalam proses persidangan. Sekali lagi kami sangat sayangkan, oleh karena itu disinilah peran dari penasihat hukum untuk memberikan arah, untuk memberikan masukan nasihat hukumnya kepada seorang terdakwa ketika harus menjawab di depan majelis hakim, sekalipun ada hak untuk juga dia diam, tidak menjawab, begitu ya. Jadi saya kira proses di persidangan itu kan tempat yang di sana jaksa, penasihat hukum, terdakwa, hakim ya, yang bersama-sama adalah forum yang mulia kan gitu. Oleh karena itu tentu harus disampaikan dengan kalimat-kalimat yang etis gitu ya. Terlebih kemudian ketika ditanya keluar dari konteks apa yang ditanya dalam rangka menggali kebenaran gitu ya. Jadi apa yang ditanyakan oleh jaksa tentu menggali kebenaran yang pada prinsipnya nanti akan dinilai oleh hakim, gitu kan. Karena itu sekali lagi kami sayangkan kejadian tersebut dan kami berharap ke depan, karena sekarang sidangnya ditunda, terdakwa bisa memahami bahwa proses di persidangan adalah tempat yang mulia yang harus dihormati bersama. Mas, satu lagi dong Mas soal ini Mas. Betul, saya belum mengkonfirmasi ya, karena memang masih ada kegiatan lain. Mas, soal ini Mas, masih ada kegiatan, masih ada. yang Masih ada. soal desakan KPK untuk mengusut kabar adanya permainan kasus yang dilakukan Menpora Dito di Kejagung. Nah, apakah KPK membuka saluran pengaduan untuk masyarakat yang kalau khususnya LP3 yang itu? Pada prinsipnya kan begini ya, siapapun masyarakat yang memiliki informasi data awal dari dugaan tindak pidana korupsi, kami membuka lebar, silahkan laporkan kepada KPK melalui sarana yang ada. Call center 198, website, ataupun datang langsung di lobi layanan pengaduan masyarakat. Pasti kami terima setiap laporan masyarakat. Karena pada prinsipnya tentu penegakan hukum tindak pidana korupsi itu bukan hanya oleh KPK saja, sendiri dari penegak hukum lain dan juga peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat satu diantaranya adalah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dan disertai dengan data awal. Nanti kami akan kembangkan lebih lanjut informasi dan data dimaksud. Begitu. Soal yang penggeledahan itu gimana? Kalau penggeledahan kami sampaikan nanti mengganggu proses penyidikan. Tapi yang pasti ke depan masih dilakukan pengumpulan bukti di tempat-tempat lain untuk mencari alat bukti yang sedang kami kumpulkan.
Tadi ada yang nanya juga terkait dengan siapa yang Apa tuh? Jogja, mana? Bima. Oh, bukan. Jogja. Siapa? Itu Darmanto naik nih, mantap. Terkait dengan proses penyelidikan yang sedang berlangsung itu memang sudah betul ya. Jadi kami mengkonfirmasi karena ada pertanyaan apakah sudah naik pada proses penyidikan. Kami ingin sampaikan memang proses penyelidikan sekali lagi itu telah selesai gitu ya. Sudah kami lakukan analisis. Kami sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih 17 orang baik di Jakarta, kemudian di Surabaya, di Pasuruan, di Malang gitu ya. 17 orang. Termasuk kami sudah koordinasi dengan PPATK, kemudian juga dengan Direktorat LHKPN dan Direktorat Deteksi Analisis Korupsi di KPK untuk kemudian teman-teman penyelidik menyimpulkan gitu ya dari seluruh kegiatan penyelidikan. Pada saatnya pasti kami akan sampaikan, teman-teman harap bersabar dulu, tapi yang pasti kami ingin sampaikan poin utamanya adalah proses penanganan perkara ini terus berjalan, bahkan kemudian sudah mendekati akhir, selesai pada proses-proses berikutnya. Itu yang sudah ditetapkan sebagai ada tersangkanya ya Mas, walaupun belum bisa diumumkan sekarang. Iya, nanti pada saatnya saja ya, ketika waktu yang tepat tentunya, waktu dan tempat yang tepat, nah kami pasti akan sampaikan atas dugaan korupsi yang sedang dilakukan proses penyelidikan dan sudah selesai dimaksud, begitu ya. Oke. Mas Ali, terakhir penegasan Mas, berarti benar ya KPK sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Muhaimin Iskandar untuk diperiksa besok sebagai saksi. Penegasannya besok ditunggu. Ya. Tapi benar ya Mas. Ditunggu, makanya besok ditunggu karena memang kan ketika datang kan jadi teman-teman sudah tahu kan begitu ya. Mas Ali, tapi di K4 apa di C1 nih? Iya. Di KPK. Kita harus membelah diri. Dan hampir semua saksi sebenarnya diperiksanya di Gedung Merah Putih, kecuali kalau memang di sini penuh ataupun tiba-tiba datang tidak sesuai jadwal. Nah, itu bisa dialihkan pada C1 karena seluruh tempat di sini kan sudah ada di beberapa waktu sebelumnya gitu. Sehingga ketika ada saksi yang datang tidak tepat waktu pasti tidak kebagian tempat sehingga dialihkan ke gedung KPK yang lain yaitu di C1. Masalahnya ini penyidikan latar yang sekarang ini membuka peluang penyidikan membuka peluang kembali penyidikan yang kasus lama Mas yang menyangkut kayak ini juga kan 2019 baik loh. Jadi kan begini, kami tentu fokus dari hasil proses penyelidikan dan penyidikan yang sudah naik berdasarkan cukupan alat bukti pada pengadaan sistem proteksi TKI. Itu dulu yang menjadi fokus kami. Gitu, ya. Jadi nggak ada potensi akan membuka kasus Duren? Fokus kami masih di pengadaan barang dan jasa terkait dengan pengadaan sistem proteksi karena itu kan dua hal yang berbeda ya. Tentu kami ketika melakukan proses penegakan hukum harus ada dasar dalam hal ini adalah proses-proses yang dilalui ya. Tadi laporan masyarakat, dari verifikasi, telaah, penyelidikan, penyidikan kan begitu. Nah, sekarang kami fokus pada penyidikan ya, mengumpulkan alat bukti, melengkapi alat bukti sampai kemudian ketika cukup kami umumkan dan tahan para tersangka. Itu ya. Verifikasi penyelidikan itu sudah dimulai dari tahun lalu, Pak? Ya, sudah beberapa waktu yang lalu. Artinya sejauh sebelum ada proses-proses yang sedang berlangsung melalui pencapresan ataupun proses-proses politik yang sedang berlangsung. Kami tegaskan tidak ada kaitan sama sekali. Ya. Pribadi Lukas NMB gimana jadinya? Apakah emang udah ketahuan itu terkait dengan kasus? Oke. Jadi kemarin saksi yang dipanggil Gabriel Ishak itu sudah hadir. Oleh karena itu kami ingatkan yang bersangkutan agar kooperatif pada pemanggilan berikutnya karena keterangannya sangat dibutuhkan terkait dengan tadi masalah soalan chat pribadi tadi ya. Kami masih tunggu yang bersangkutan untuk hadir dan segera kami layangkan surat panggilan berikutnya kepada yang bersangkutan. Ya. Oke, cukup ya. Terima kasih Mas Ali. Mas, jadi Pak Darmanto beneran udah selesai? Penyidikan